Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, di hari Jumat yang Allah muliakan ini, Sayyidul Ayyam, kita masih bisa berpijak di muka bumi. Tidak bisa dibayangkan seandainya saat ini ketika diguyur hujan, kemudian makam kita basah, kemudian mengalir sampai ke bawah, merembes sampai ke bawah, dan di situ ada jenazah kita. Dan kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dengan kondisi jenazah kita, apa yang terjadi dengan diri kita ketika kita sudah ada di alam kubur. Tapi alhamdulillah, pagi ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa hidup, masih menambah amal, masih menambah ibadah. Mudah-mudahan amal kita pada pagi ini, di hari yang Allah muliakan ini, menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya ila yaumul qiyamah. Para jamaah yang muliakan, menyambung pembahasan kemarin Jumat yang lalu tentang 7 macam perkara yang akan menjadi cahaya atau menyinari kubur kita. Yang pertama adalah ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u alla yudi'a umrohu fil maksiyati. Ar-rabi'u alla yadi'a umrohu fil maksiyati. Yang keempatnya, yang menjadikan cahaya atau sinar atau lampu dalam kubur kita itu adalah jangan sampai menghabiskan umur kita, menyempitkan umur kita di dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya habis, entek untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Umur ini, Masya Allah Pak ya, hari yang sudah kita lalui tidak akan bisa mundur, tidak akan bisa balik lagi ke belakang. Tapi terus ke depan, dan umur semakin nambah, maka jatah hidup akan semakin berkurang. Jatah hidup semakin berkurang berarti kuburan itu semakin dekat. Mau tidak mau seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita taufik hidayah, kita kekuatan untuk bisa mengurangi daripada perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga umur tiap detiknya, tiap menitnya, bahkan tiap jamnya, tiap harinya manfaat untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang keempat ya. Kemudian yang kelimanya wal khamisu alayat tabi'a hawahu. Yang kelima, jangan menuruti kemauan hawa nafsu. Kekarapan hawa nafsu dituruti terus sudah. Habis waktunya nanti. Karena hanya menginginkan keinginan. Jadi bukan kebutuhan ya. Keinginan hawa nafsu. Ya, nafsu itu luar biasa Pak. Nafsu itu kalau nggak dikendalikan seperti anak kecil yang merengek meminta air susu. Terus saja seperti itu. Lama-lamanya sudah ketagihan. Orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, nafsu nggak bisa dibuang. Cuman kita harus bisa mengendalikan nafsu tersebut. Nah, jadi nafsu yang selalu dituruti, Masya Allah ya. Seperti anak kecil yang selalu merengek minta nenen kepada ibunya. Terus seperti itu. Nah, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, nah Masya Allah ya, akan menjadikan bahaya dalam hidupnya. Nah, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, insya Allah menjadi penerang di alam kuburnya. Wasadisu adapun yang keenamnya, ayastahida fit ta'ati. Yang keenam, sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada seorang ulama mengatakan jangan keburu mati ya sebelum memenuhi beberapa syarat. Di antara syaratnya itu adalah, kata beliau mengatakan, al-jiddu fi ta'atillah wa rasulih. Sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini terkadang begini Pak. Mau tidak mau ya, ini kita ibadah ini kan apa ya jenenge waktu apa Pak? Waktu sisa. Waktu sisa kita ibadah ini. Nah, maka kita kemarin saya sampaikan caranya gimana agar kita ibadah itu bukan waktu sisa. Lalu setiap waktu 24 jam itu dihitung sholat di hadapan Allah Ta'ala. Tadi beres sholat subuh kita berdoa, ya Allah terima kasih.
Engkau sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa sholat subuh. Terimalah ibadah sholat subuh yang segini-gini ini ya Allah. Dan berikan kepada kami, keluarga kami, umur yang panjang untuk bisa sholat duhur. Beres duhur, doa lagi. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan aku kesempatan untuk bisa sholat duhur. Terimalah ibadah sholat duhur saya ya Allah. Dan berikan saya kesempatan umur yang panjang untuk bisa sampai waktu asar. Untuk bisa sholat asar. Asar doa lagi, maghrib doa lagi, isya doa, terus seperti itu. Maka 24 jam kita dihitung seperti orang yang sedang menunggu sholat. Jadi jangan kebalik, saya mau kerja sambil nunggu sholat, kebalik. Sholat sambil bekerja. Saya nunggu sholat sambil bekerja, bukan bekerja sambil nunggu, nah, kebalik. Utamakan sholat dulu. Nah ini Masya Allah ya, jadi tadi yang ke berapa tadi Pak? Yang ketujuh, yang keenam ya. Sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun kita nyapu, walaupun kita bekerja urusan dunia, insya Allah karena sudah terkurung di dalam menunggu sholat, dinilai ibadah semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ono ya, sak pernah menungso niku warnanya manusia itu kan ada ya. Untuk giliran urusan dunia luar biasa gesitnya. Rugi sedikit pun nggak mau, rugi sedikit nggak mau. Tapi urusan akhirat, ya Allah, nggak pernah ada hitung-hitungan. Bagaimana sholat saya ya? Saya sudah sholat bertahun-tahun, apakah saya tahu apa yang saya baca? Saya sudah sholat bertahun-tahun, apakah saya ngerti yang saya baca? Saya sudah tahiyat bertahun-tahun, apakah saya tahu tahiyat ini apa dalam hati saya? Itu nggak pernah kita pikirkan. Nggak pernah kita sedihkan. Nggak pernah kita nggak pernah. Tapi urusan dunia, ya Allah, kalau rugi sedikit jangan sampai. Ada bos manggil, Masya Allah, telat sedikit, takutnya luar biasa. Takut dipecat sama bosnya. Tapi giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Jawa bilang kadang-kadang kita itu ndablek sama siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan ada ngaji seperti ini, duduk seperti ini, dosa-dosa kita digugurkan Allah Ta'ala dengan kita sering ndablek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keenam tadi apa tadi Pak? Sungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang ketujuh, wasabi'u ayuksira dzikrullah. Yang ketujuhnya, perbanyaklah dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikir, baca sholawat, baca istighfar, membaca tasbih, ucapan-ucapan yang terbaik. Kalimat thayyibah, baca tahlil, Masya Allah ya. Terutama kita bersolawat setiap hari. Jangan sampai putus dengan solawat. Minimal itu 1000 kali Pak, minimal lah. Jangan sampai kita bersolawat kurang dari 1000 kali dalam setiap hari. Solawat yang pendek, sallallahu alaihi wasallam, itu kalau dicicil Pak, setiap hari sholat itu yang berapa dulu? 200 ya, 200 setiap hari sholat. Sempat sambil jalan juga selesai. 2 kali 5 berarti 10 selesai. Jadi 2 kali 5 10 berarti 1000. 200 kali 5 dari 1000 selesai. Satu hari 1000 kali. Masya Allah kita baca sholawat. Dan perlu diketahui Pak, ketika seseorang sedang bersolawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, kita hadir maulid nih, kita ada pengajian nih, kemudian baca sholawat, sama haulul qiyam kita berdiri. Ya Nabi, salam alaika. Masya Allah, itu puncaknya daripada pembacaan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu di hati ini sering merasa itu. Ngerasa rasanya itu, kalau orang Jawa bilang itu keronto-ronto. Tahu keronto-ronto Pak? Jadi meronta-ronta itu, meronta-ronta. Enggak tahu apa yang dipikir. Tanpa terasa, air mata keluar. Ingat dosa, ingat maksiat, ingat orang tua, dan semuanya. Kemudian terbersit kerinduan dengan Nabi Muhammad SAW. Saksikan, saat itu Nabi sedang merindukan kita. Nah, rasa seperti itu Pak, itu oleh para wali-wali Allah Ta'ala tidak pernah terputus satu detik pun kontak dengan siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita kan kadang-kala aja. Kadang ya eling, kadang enggak sama siapa? Nabi Muhammad. Ini para wali Allah enggak. Makanya mereka itu mengatakan begini, mereka sudah masuk surga sebelum masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena di dunia ini mereka selalu bersama siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduannya luar biasa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal, alhamdulillah kalau kita belum bisa untuk seperti itu, minimal pas pengajian-pengajian, pas baca maulid, pas baca burdah, kita merasa seperti itu. Oh sudah alhamdulillah. Nah nanti mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari wali Allah Taala, bisa merasakan kenikmatan bersama dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan, 7 macam perkara yang bisa menerangi di dalam kubur. Yang pertama, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiganya, silaturahim. Yang keempatnya,
jangan disempitkan waktu kita, jangan dihabiskan umur kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya, jangan menuruti hawa nafsu, tapi nafsu harus kita kendalikan. Yang keenamnya, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang ketujuh, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketujuh ini bisa kita amalkan, sehingga kelak kapanpun kita masuk ke dalam liang lahat, kuburan kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi jahi habibika rasulika nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna ilman nafi'an, Allahumma zidna ilman nafi'an, Allahumma faqihna fid din. Rabbi habli minas solihin, 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 Rabbi habli minas solihin. Allahumma ij'al ladana waj'al talamidana waladan salihan. Allahumma rizqhum ilman nafi'an, Allahumma zidhum ilman nafi'an, Allahumma faqihhum fid din. Allahumma ij'al ahlana wa ahlan hadhil jamaah ya Allah ahlan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma tawil umrana wa tawil umur hadhil jamaah wa alihim sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah ya Allah, sehat wal afiyah istiqomah bil ibadah ya arhamar rahimin. Sareng Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya min salam.